104,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar. 2022 make your dream come true. Halo Akmil, masih ditemenin sama Iqbal, sahabat Tidar. Kita masih terus akan ngobrolin tentang ada apa di dalam Kesatrian Akademi Militer. Pagi hari ini ada Inspektur Utama Perbendaraan Inspektorat Akmil atau Irut BENIT Akademi Militer, Kolonel CPL Bobi Wisnu Cahyadi masih bersama kita, Bapak. Masih semangat ya ini. Masih tadi semangat. Sudah berkenalan sahabat semangat. Tidar, bercerita alumnus Akademi Militer tahun 93. Ada mulai kelihatan ini Pak ya. Jenderal-jenderal bintang 1, bintang 2 udah bermunculan nih sekarang. Sudah bermunculan. Oke. Tapi untuk Pak Bobi sendiri saat ini menjabat sebagai Irut BENIT Akademi Militer. Ini jabatan seperti apa Pak? Tugas tanggung jawabnya, kemudian ngapain aja Pak di Akademi Militer? Oke. Terima kasih Mas Iqbal. Kalau saya boleh sharing, jadi di dalam organisasi dan tugas Akademi Militer itu ada satu bagian, yaitu Inspektorat Akmil yang dikepalai atau diketuai oleh Inspektur Akademi Militer bintang 1. Di bawah Inspektorat Akmil ada 2, Irutum dan Irutben. Saya menggarisbawahi yang Irutben, itu Inspektur Utama Perbendaraan, yang mempunyai tugas itu yang salah satunya adalah merencanakan, berkoordinasi serta mengawasi rencana, program kerja dan anggaran Akademi Militer di tahun berjalan. Jadi kalau sekarang tahun berjalannya adalah 2022 ya, kita merencanakan itu, berkoordinasi dan mengawasi jalannya program kerja tahun 2022. Kemudian kita menyelenggarakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan bidang logistik, kemudian dan bidang material. Dalam cakupannya, kemudian kita menyelenggarakan juga menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan logistik itu dan dimasukkan dalam SIMAK BMN, yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, sehingga dari mulai ujung, hulu sampai hilir tercatat semua sesuai dengan peruntukannya. Oke, berarti ini juga menjawab pertanyaan dari pendengar bahwasanya jadi seorang tentara itu tidak hanya nembak-nembak di lapangan perang, tapi juga mengurusi audit, ngurusin anggaran, itu juga iya ya Pak ya berarti? Iya, salah satu tugas pokok dari Inspektur Irutben itu sendiri adalah kita sejalan dengan pemerintah bahwa kita harus mewujudkan good governance. Betul. Sehingga anggaran yang diperuntukkan untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat khususnya nanti yang tertuang dalam program kerja Akademi Militer itu dapat terlaksana efektif, efisien dan ekonomis, dalam kurung harus akuntabel. Sehingga kita bisa bertanggungjawabkan kepada yang memberi anggaran, yaitu pemerintah. Oke. Dan ini kalau ngomongin masalah Taruna Akademi Militer sendiri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ini juga tentunya tidak pernah lepas gitu ya Pak ya dari peran Irutben sendiri. Ini seperti apa Pak keterlibatan jabatan Bapak sendiri dalam mendukung proses pendidikan di Akademi Militer para taruna-taruna kita ini? Oke, gini Mas Iqbal, jadi di dalam program kerja anggaran kita mempunyai anggaran-anggaran yang mendukung operasional pendidikan taruna. Kita harus bisa mengawasi, kita harus bisa consulting kepada pemegang-pemegang atau pejabat-pejabat yang mengoperasikan operasional pendidikan taruna, sehingga setiap aspek atau setiap anggaran dapat terlaksana dalam mendukung operasi pendidikan taruna, dari mulai dia masuk intake capratar sampai dia lulus praspa dilantik oleh Bapak Presiden, sehingga terwujudlah generasi yang memang kita yang menjadi tujuan dari Akademi Militer sendiri. Oke, karena taruna sendiri untuk masuk ini memang tidak dipungut biaya ya, bahkan diberikan fasilitas anggaran juga oleh pemerintah dari yang Bapak bilang dari capratar
sampai dengan Praspa bahkan ya? Iya betul Pak, Pak Mas Iqbal. Jadi dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu dibiayai oleh negara. Ya kita sebut itu Kaporlap. Itu Kaporlap kami tidak terlalu ingat. Itu ada 100 sekian item yang memang ya kalau dari seragam dari ujung kaki sampai ujung termasuk kuku, ya sampai sepatunya harus sesuai. Kemudian kaos dalamnya, seragam mulai dari PDL, PDH, PDU dan bermacam-macam. Belum makannya tiap hari selama makannya 4 tahun. Makan pagi, extra fooding, makan siang, makan malam. Itu terdukung oleh anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk operasional pendidikan Taruna Akademi Militer. Oke, jadi semakin bersemangat ya untuk yang lagi mendengarkan pengen banget masuk ke Akademi Militer. Tinggal usaha dulu gitu, begitu udah masuk tuh udah siap nih sama Bapak Kolonel CPL Bobi Wisnu Cahyadi diamankan begitu ya anggaran selama 4 tahun di Akademi Militer. Ini baru 1 bulan ya Pak ya? Baru 1 bulan. Baru 1 bulan di Akademi Militer. Seperti apa Pak ribetnya, pusingnya? Karena kan ini beda ya dengan tugas yang dulu pernah dilakukan Bapak sebelumnya ya? Kalau ribetnya tidak terlalu, memang kita harus teliti, Mas Iqbal, karena kita mengawal. Betul. Ya anggaran itu, kalau anggaran kan pasti dengan angka. Betul. Angka itu pasti harus teliti, sehingga dari mulai mata anggarannya, besar anggarannya, kemudian anggaran itu terserap, terrealisasi, itu harus memang sesuai dengan rencana anggaran yang sudah kita buat. Sehingga kita harus teliti, harus mau capek dalam meneliti besaran anggaran yang ada, terutama angka. Ya itu. Angka demi angka, kemudian turunan angka, karena di Akademi Militer ini cukup banyak mata anggarannya. Betul. Yang memang perlu kerja keras, kita mau capek untuk meneliti setiap angka yang ada di dalam rencana kerja itu. Betul, karena kalau ngomongin masalah audit ini agak-agak sakit nggak sakit ya Pak ya, karena ngitungin duit tapi bukan duit sendiri ya. Iya kan? Betul. Ngitungin mata anggaran. Jadi seperti itu sahabat Tidar, menjawab juga pertanyaan dari pendengar bahwasanya apakah juga ada kecabangan yang nantinya menjadi sosok Irut Band? Kalau untuk menjadi Irut Band itu tidak ada kecabangan, tetapi memang kita bisa belajar. Saya sudah menempuh belajar auditor ahli ya, yang diselenggarakan oleh BPKP pada waktu tahun 2000, kalau tidak salah 2014 di daerah Bogor. Betul. Selama 3 bulan. Itu ada trainingnya juga ya Pak berarti ya? Iya, karena merupakan inspektur itu memang kita sebagai auditor harus mempunyai ketelitian yang tinggi, sehingga dalam melaksanakan tugas pokok kita harus memang teliti dalam mengawal anggaran-anggaran dan rencana kerja dan anggaran yang sudah tertuang dalam program kerja anggaran setiap unit. Karena Irut Band itu tidak hanya di Akmil, tapi di satuan-satuan lain di TNI AD. Semua kesatuan itu selalu ada ya? Selalu ada. Dan untuk Akmil sendiri anggarannya juga nggak main-main, gede banget ya pasti ya. Tapi kita nggak akan ngomongin besarnya anggaran Pak Aman Pak. Baik, nanti kita sudah kembali sahabat Tidar, masih di Halo Akmil. Sudah mulai sedikit ada bayangan ya bahwasanya Akademi Militer sendiri untuk mewujudkan institusi yang good governance ini, sosok-sosok Irut Band inilah yang nantinya dibutuhkan untuk mengawal dari mata anggaran, dari perencanaan hingga selesainya ya. Jadi pemeriksaan itu ada curan Mas. Jadi dalam curan audit itu kita memeriksa anggaran yang sedang berjalan. Kemudian ada post audit, itu kita memeriksa anggaran yang tahun lalu yang sudah berjalan dan sudah selesai. Kemudian di dalam rencana ataupun program kerja lagi berjalan, kita bisa menjadi agent consulting. Misalnya kita bisa ngomong-ngomong apa yang kurang, apa yang perlu diluruskan dan lain-lain. Demikian Mas Iqbal. Mantap sekali Pak. Terlihat ya Pak, ada kantung matanya nih nggak tidur nih kayaknya Pak Bobi nih ya.
ngelihat angka-angka terus setiap harinya. Tapi yang jelas nanti kita akan segera kembali sahabat Tidar. Siaran kita juga masih bisa diakses di Instagram Live @radiotidar.fm atau nanti sahabat Tidar boleh WhatsApp deh kalau mau nanya-nanya. Nanti kita akan segera kembali tetap di Halo Akmil 94,3 FM Radio Tidar. Halo Akmil 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Halo Akmil masih jalan terus sama Iqbal sampai nanti ke jam 11 siang. Masih juga bersama dengan Inspektur Utama Perbendaraan Inspektorat Akmil atau Irut Benit Akademi Militer Kolonel CPL Bobi Wisnu Cahyadi. Pak Bobi, Ya, ini melihat sepak terjang karir Bapak nih semenjak lulus 93, kemudian ditempatkan di banyak sekali kecabangan dan juga dinas begitu ya, dari seluruh Indonesia, Jawa, Kalimantan, Maluku. ya, betul. Kemudian balik lagi ke Akademi Militer, salah satu posisi strategis ini, penting ini ya bisa dibilang. Nah ini kalau misalkan para taruna yang nantinya sudah lulus, kemudian akan ada penempatan sebagai mungkin bekerja di inspektorat nantinya, dinasnya. Itu apakah ada kriteria-kriteria khusus atau semacam audisi begitu Pak? Menjadi sosok Irut Benit sendiri? Iya. Oke Mas Iqbal, saya jawab. Jadi memang menjadi auditor atau menjadi inspektur memang ada prosesnya. Mungkin ada ya pengalaman saya dari mulai 94 sampai saat ini. Betul. Yang pertama adalah memang seorang perwira yang ditugaskan sebagai apapun itu yang identik dengan inspektur atau pengawas, ya memang dibentuk pada saat kita menjabat. Betul. Yang pertama mungkin pada saat saya menjadi kepala seksi pengawasan Paldam 9 Udayana. Okay. Yang kami jabat itu selama 4 tahun. Jadi itulah yang membuat karakter ataupun membuat ilmu pengetahuan atau membuat itu menjadi pengalaman dari saya sendiri, dari mulai memeriksa atau mengaudit atau mengawasi, dari mulai barang ya, kami melihat logistiknya, barang itu diterima, barang itu diserah terimakan kepada satuan, kemudian barang itu diserah terimakan ke satuan lain dan digunakan sampai habis. Itu memang membentuk suatu pengalaman yang memang menjadi salah satu pengalaman yang menjadi modal lah. Betul. Untuk jabatan Irut Ben ini. Kemudian ada beberapa kali saya melaksanakan pendidikan di luar negeri. Yang pertama memang Susparan itu memang sesuai dengan kecabangan saya di Malaysia. Kemudian yang dua, LOIC dan LOAC itu ada Logistic Officer Intermediate Course, kemudian dilanjutkan dengan Logistic Officer Advanced Course di Albury Wodonga, Australia. Itu menambah kekayaan pengetahuan, kemudian menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengawai ataupun kita mengawasi alur logistik. Betul. Dari mulai awal hingga barang itu habis ataupun digunakan oleh prajurit TNI AD. Kemudian salah satunya adalah saya menjadi inspektur ekspor pada saat pengadaan alutsista kita. Memang harus sesuai jumlah, Betul. sesuai harga, sesuai waktu, dan sesuai penggunaannya. Oke, jadi paling tidak peralatannya juga menjadi salah satu faktor terpenting juga ya dalam perjalanan Pak Bobi sendiri menuju Irut Ben ini. Karena udah tahu mudeng-mudeng peralatan, jadinya ketika ditaruh untuk mengaudit peralatan ini udah luar kepala ya Pak ya kayaknya. Iya, sudah di luar kepala. Ada harus dari korps lain misalkan ketika menjadi Irut Ben seperti apa yang harus dilakukan atau persiapan? Dari satuan lain, dari korps lain juga bisa, Mas Iqbal. Karena Kasiwas itu
ada di semua lini. Di Hubdam ada, di Bekang ada, kemudian di di tempat-tempat lain ada. Dan semua korp bisa menjadi Irutben. Tapi memang harus diperkaya dengan pengalaman, kemudian dengan pendidikan sebagai auditor, sehingga kita tahu mana yang memang harus kita periksa, mana yang harus kita luruskan, mana yang harus kita kawal, sehingga jalannya rencana anggaran dan rencana kerja dan anggaran satuan yang kita kawal dapat berjalan dari mulai hulu sampai dengan hilir, dan itu berjalan dengan sesuai dengan track, on the track yang sudah ditetapkan. Demikian Mas Iqbal. Tadi menarik ketika Pak Bobi menyampaikan bahkan ilmunya atau belajarnya itu sampai ke luar negeri. Kemana aja nih Pak dulu? Sampai bisa menemukan memperkaya diri sendiri lewat pengetahuan, sehingga akhirnya ketika mendapatkan amanah untuk menjadi Inspektur Utama Perbendaraan Inspektorat Akmil ini, gas langsung terima gitu. Karena kan ibaratnya ini jabatan yang waduh, ketika disodorin SK-nya turun kok kayaknya tapi Bapak mungkin dengan ilmu yang sudah mumpuni jadinya terima-terima aja Pak. Ya, salah satunya waktu saya menjadi inspektur penerimaan barang penerimaan barang itu sifatnya di logistik Mas Iqbal. Jadi dari mulai jumlah jenis alutsista yang kita harus terima itu sesuai dengan spektek, sesuai dengan alat uji, sesuai dengan apakah sesama alutsista itu bisa dikanibal, sesuai dengan yang sudah diterapkan di dalam kontrak. Jadi memang kita harus memeriksa secara teliti. Kalau alutsista itu mempunyai nomor, itu harus memang itu yang kita akan kirim ke dalam negeri yang akan digunakan oleh TNI AD, dan memang 1 sampai 1000 alutsista itu harus ada tanda tangan, kemudian harus ada hasil uji. Yang penting itu hasil uji, dan itu ditempelkan di setiap alutsista. Demikian Mas Iqbal. Oke, jadi ini menarik sekali dan didukung juga dengan psikologinya juga, kayak dulu ilmunya nilainya tinggi nih ya, sehingga lolos begitu ya. Sedangkan untuk kegiatan Irutben sendiri di Akademi Militer, apakah pernah menemukan hal-hal ganjal ini? Kita secara internal, karena kita memang inspektur untuk internal Akademi Militer, kita bersifat consulting Mas. Sehingga kita biasanya yang mengumpulkan satuan-satuan di bawah kita yang ada di Akmil, dari mulai departemen, kemudian SDIR, staf direktur, kemudian balak Akmil, untuk consulting, misalnya berbicara mana yang harus diluruskan, mana yang harus dibenahi, mana yang kurang, misalkan dokumentasi kurang, ataupun dalam inventaris biasanya inventarisnya kurang, dari mulai itu dari ke material itu, apakah dari kartu gantungnya, apakah pemakaiannya, itu apakah terinventarisasi dengan baik. Oke, tapi selama ini aman ya Pak ya, masih lolos terus. Makanya Akademi Militer ini juga sempat mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian ya Pak ini. Kemudian ini mungkin pesan nih Pak, pesan untuk jajaran di bawah Bapak nih yang dalam pengawasan Irutben Akmil sendiri, seperti apa Pak? Kita harus tetap on the track Mas. Koridor yang sudah ada, yang sudah ditetapkan, kita laksanakan. Dari mulai hulu sampai hilir, dari semua bidang. Ya, saya anukan Irutum nih, menyinggung Irutum, dari mulai personilnya, materialnya, logistiknya, teritorialnya, kemudian perbendaraan, yaitu program kerja dan anggaran sesuai on the track dari hulu sampai hilir. Kita kawal bersama sehingga semua rencana kerja dan anggaran Akademi Militer di tahun 2022 dapat berjalan smooth, lancar, efektif, efisien, dan ekonomis. Oke, dan optimis tahun depan dapat wajar tanpa pengecualian lagi ya Kita Pak, harus mewujudkan itu.
Oke, karena good governance ini salah satu misi utama ya dari Urut Ben Akmil sendiri. Mungkin ini untuk anak-anak muda nih, calon yang nanti akan masuk ke Akademi Militer. Pesan dari Bapak sendiri seperti apa? Atau mungkin yang sekarang tingkat 3, tingkat 2, biar besok bisa mengikuti jejak Bapak nih? Oke, Mas Iqbal, yang penting pengalaman saya, kalau yang masih di luar, pemuda-pemuda yang ingin ya menjadi taruna Akademi Militer, satu adalah harus semangat. Kemudian yang kedua adalah jaga kesehatan. Dari mulai dini jaga kesehatan. Ibarat lilin. Kesehatan itu umur kita ibarat lilin. Ya, pakai nggak dipakai itu akan habis. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita seefisien mungkin, seoptimal mungkin, waktu kita akan habis. Sehingga jaga kesehatan, kemudian ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang sangat pesat. Ya, ilmu pengetahuan apapun itu, di lini apapun itu, kuasai itu. Ya, kemudian cintai dan bela negara ini. Itu saja. Oke, menarik sekali sahabat Tidar obrolan kita pagi hari ini. Meskipun berat ya, di awal sempat agak ragu saya membawakan acara ini ya, karena ngomongin Inspektur Utama Perbendaharaan Inspektorat Akmil, tapi yang jelas sudah mulai terbuka sahabat Tidar bahwa saya untuk menjadi sebagai misi goalnya Irut Ben sendiri menjadikan Akademi Militer the center of the excellence yang good governance. Yang jelas ini dibutuhkan sosok seperti Kolonel CPL Bobi Wisnu Cahyadi ini yang mengatur kemudian mengawasi jalannya apa nih Pak bisa dibilang ya, anggaran ya, mata anggaran dan juga semuanya tentang Akademi Militer. Terima kasih sudah hadir di Radio Tidar Kolonel CPL. Terima kasih Mas Iqbal. Sukses selalu untuk Inspektur Utama Perbendaharaan Inspektorat Akmil. Nanti kalau ada kabar-kabar bisa main ke Radio Tidar. Siap, kita laksanakan Mas Iqbal. Oke, baik. Dan demikian sahabat Tidar untuk Halo Akmil edisi kali ini. Terima kasih sekali yang sudah menyimak siaran kita di Instagram @radio_tidar_fm. Dan juga sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, tadi sudah dijawab ya. Yang utamanya tadi itu, jadi sosok tentara itu nggak cuman di lapangan atau di medan perang doang, ngurusin anggaran juga harus jago ya Pak ya. Harus jago, harus teliti. Baik, sampai ketemu kita di Halo Akmil berikutnya. Iqbal pamit, Suara Adita Karya Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3 FM Radio Tidar.